Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya pantas untuk kita haturkan kepada Allah. Karena berkat beliaulah sampai saat sekarang ini kita masih dapat untuk menghirup udara yang segar, masih dapat untuk beraktivitas sebagaimana sedia kalanya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Salawat dan salam buat baginda Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliaulah sosok revolusioner sampai saat sekarang ini yang kita rasakan. Mungkin dengan berkat melalui beliaulah Allah menyampaikan dari zaman biadab sampai zaman yang beradab sampai saat sekarang ini kita rasakan begitu besar kemajuan untuk kita pada saat ini. Sahabat Dekat TV yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai maraknya anak yang berbohong kepada orang tua demi memenuhi kebutuhan gaya. Sahabat Dekat TV yang berbahagia, sebenarnya pada kasus kali ini kita tidak hanya bisa menyalahkan bahwa semua kejadian ini, semua kasus-kasus ini itu serta-merta disalahkan kepada kesalahan dari anak tersebut. Mengapa demikian, sahabat Dekat TV? Contoh kasus, banyak anak yang saat ini ingin memenuhi kebutuhan gaya, diberikan uang UKT oleh orang tua, diberikan uang ini dan itu oleh orang tua. Beliau mengatakan ini adalah untuk kebutuhan perkuliahan. Akan tetapi sahabat Dekat TV, ada yang menyalahgunakan keuangan ini bagi si anak tadi meminta kepada orang tua, tetapi dipergunakan untuk hal-hal yang sebenarnya bukanlah untuk perkuliahannya. Ada lagi sahabat Dekat TV yang pada kasus-kasus kemarin ini, yang tega-teganya menikam orang tuanya, yang tidak mau memberikan uang kepada anaknya untuk meminta dibelikan handphone, untuk meminta dibelikan barang-barang yang canggih. Begitu miris ketika kita dengar sahabat Dekat TV. Pada kasus kali ini tidak bisa, sekali lagi tidak bisa serta-merta kita salahkan hanya kepada anak tersebut. Ingat para hadirin dan sahabat Dekat TV, bahwa apa yang dilakukan oleh seorang anak itu bisa jadi terjadi karena waktu ia kecil. Itu bisa jadi didikan sewaktu ia kecil itu belumlah secara sempurna diberikan kepada seorang anak. Sahabat Dekat TV, bahwasanya madrasah yang paling utama, yang sangat berperan aktif dan sangat berperan penting terhadap pendidikan dan kejujuran anak untuk kedepannya. Oleh karena itu sahabat Dekat TV, untuk menanamkan nilai-nilai agama, mengapa di sini sangat penting seseorang itu untuk beragama? Mengapa sampai saat sekarang ini orang itu sangat penting untuk mempunyai kepercayaan? Karena pengertian dari agama sahabat Dekat TV, A yang berarti tidak, gama yang berarti kacau. Berarti ketika digabungkan sandingan dua kata ini, agama berarti tidak kacau. Maka sahabat Dekat TV, orang-orang yang beragama berarti ini adalah orang-orang yang tidak kacau. Sahabat Dekat TV, kasus-kasus yang telah kita bicarakan pada awal tadi, berarti ini sudah membuktikan ada sebuah kekacauan yang terjadi pada anaknya. Ini terjadi sebuah kekacauan yang dilakukan oleh seorang anak tadi. Maka sahabat Dekat TV, di sini perlu sekali dan penting sekali untuk menanamkan nilai-nilai agama tersebut terhadap anak. Menanamkan nilai-nilai agama agar anak tersebut tidak kacau dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Contoh kecil saja hadirin. Penanaman nilai tauhid kepada anak. Penanaman nilai ketauhidan kepada anak ini sangat penting dan sangat berdampak besar nantinya kepada kepribadian seorang anak. Seorang anak dididik tidak hanya beragama berdasarkan ajaran dari orang tua, akan tetapi sahabat Dekat TV, seorang anak perlu juga disadarkan bahwa agama yang ia peluk, ia sadar dan tidak ada paksaan dalam ia memeluk agama. Sehingga Dekat TV, sahabat Dekat TV, ketika dia melaksanakan segala aktivitas-aktivitas keseharian, semua aktivitas yang ia lakukan, ia sadar bahwa ia akan mempertanggungjawabinya untuk di akhirat kelak. Nah, maka sahabat Dekat TV, ketika ia berbicara, ketika ia melakukan sesuatu, ia ingat bahwa apa yang ia lakukan itu akan dipertanggungjawabkan. Bahwa apa yang ia lakukan ini akan berakibat sebab akibat yang sering kita sebut dengan kausalitas gitu ya.
sebab akibat dari apa yang ia lakukan. Ketika ia berbohong, maka apa dampak-dampak yang akan terjadi? Ketika ia bersikeras untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadinya, maka apa yang akan terjadi? Contoh kecil tadi, sahabat DKTV. Ketika 1 kali berbohong, maka ia akan perlu 10 kali kebohongan untuk menutupi 1 kebohongan yang pertama. Tentu sahabat DKTV, kebohongan demi kebohongan akan terus dilaksanakan, akan terus ia lakukan. Maka apa yang penting untuk dipagari oleh seorang anak? Yaitu menanamkan nilai-nilai agama yang baik terhadap dirinya. Maka dengan itu hadirin, selain dari menanamkan nilai-nilai agama tadi yang tentu di dalam agama sudah mengajarkan semuanya itu, orang tua juga berperan aktif dan penting untuk terus mendengarkan keluh kesah bagi seorang anak. Sesudah itu, ketika memang diketahui seorang anak ini sudah melakukan kebohongan, jangan langsung dihardik, jangan langsung untuk dimarahi, jangan langsung untuk tidak disapa. Sebenarnya peran orang tua, apapun yang dilakukan, apapun kesalahan yang dilakukan oleh seorang anak, orang tua harus siap dan harus selalu siap untuk mendengarkan apa keluh kesah yang disampaikan oleh seorang anak. Sahabat DKTV, dari hal-hal demikian, tentu orang tua juga perlu untuk ketika perlu menanamkan nilai-nilai agama tersebut, maka orang tua juga terlebih dahulu berperan penting untuk mempelajari ilmu-ilmu agama tersebut lebih dalam sebelum ia menempuh usia pernikahan. Sesudah itu, untuk seorang ibu, sewaktu anaknya hamil, lebih banyak untuk mendekatkan diri, untuk lebih memperdalam ilmu-ilmu agama, sehingga apapun nanti yang terjadi untuk kedepannya, ia sudah siap dan sudah tahu konsekuensi apa yang harus ia lakukan. Hal-hal apa yang harus ia antisipasi, hal-hal apa yang harus ia laksanakan ketika ada sesuatu yang memang seandainya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Sahabat DKTV, pada akhir statement pada kesempatan kali ini, di sini kami menyampaikan, dan di sini kami juga tidak bermaksud untuk mengajarkan. Ibaratnya bagaikan kata pepatah Minang, mengulang kajian lamo tak pasa jalan dek batampuh gitu. Di sini kami mengingatkan, lencak kaji dek baulang pasa jalan dek batampuh. Ternyata orang itu karena sifatnya pelupa. Di sini kami sifatnya adalah untuk mengingatkan bahwa peran penting terhadap kita sebagai generasi muda mempersiapkan ilmu agama sematang mungkin, sehingga sewaktu menjadi orang tua nanti kita sudah mempersiapkan hal-hal demikian. Untuk kepada kita, untuk kepada orang-orang tua kita, agar dapat juga mempersiapkan generasi-generasi penerus yang siap untuk menerima estafet kepemimpinan bangsa sebagai orang-orang yang jujur, sebagai orang-orang yang disiplin akan kejujurannya, yang selalu disiplin akan terhadap semua hal-hal yang akan dihadapinya. Tentu dengan mempersiapkan hal-hal demikian, sahabat DKTV, ini akan menjadi sebuah kemajuan yang sangat luar biasa. Dari anak kita nanti akan melahirkan anak-anak lagi. Dari anak tersebut akan melahirkan anak-anak lagi. Bayangkan jika satu orang yang kita didik berperilaku yang jujur, akan melahirkan generasi kejujuran-kejujuran yang berikutnya. Mungkin cukup sekian dari Fauzan. Kebenaran datangnya dari Allah, semua kesalahan datangnya dari Fauzan. Dan pada kesempatan kali ini, Fauzan mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata yang tidak sesuai pada tempatnya. Mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.